Niscaya Allah akan menambah syukur itu dengan pemberian yang tidak terduga. Bisa jadi pemberian itu berupa rezeki, bisa jadi berupa umur tambah barokah, bisa jadi ilmunya anak semakin luar biasa, bisa jadi kehidupan kita tenang, bisa jadi yang namanya nikmat itu anak cucunya menjadi orang-orang berguna. Tak haruslah yang namanya nikmat itu berbentuk uang, tak harus berbentuk ringgit, tak harus berbentuk kekayaan. Yang namanya nikmat, segala macam yang ada itu nikmat. Kita kedipkan mata itu nikmat. Gimana kalau kita tidak berkedip? Ya sudah, dipikir sendiri, yang nggak kedip apa namanya? Nah, kedip itu sudah nikmat. Kita garuk itu namanya nikmat. Apalagi menggaruknya saat tidur tidak pakai katok lagi. Semuanya digaruk. Ya, training. Dari atas digaruk sampai ke bawah, sampai daerah terlarang juga digaruk. Makanya oleh Nabi, kalau ada orang bangun dari tidur, jangan pegang yang namanya air minum, jangan pegang canting untuk jeding atau untuk kamar mandi, jangan pakai langsung megang makanan. Kenapa? Karena yang namanya tangan pada saat tidur jadi polis, tidak resmi, kemana-mana dia operasi. Pertama digaruk memang jidat, pertama digaruk kepala, saking enaknya ke bawah, enak lagi sampai ke bawah, sampai giginya juga bunyi karat yang di bawah, buris. Mengadakan sebuah halaqah pengajian, tujuannya memperingati. Peringatan ini hanya sekedar wadahnya, intinya bersyukur kepada Allah Subhanahu. Jadi orang memperingati Maulidun Nabi hendaknya diketahui oleh Bapak Ibu saudara-saudara. Apa kalau bahasa Malaysia? Awak semua nih nggak tahu benar apa tidak? Ada? Ya benar-benar tidak. Ya, benar-benar tidak. Kita hidup di dunia ini oleh Allah disetting terima beres. Apa itu beres? Sama. Terima utuh apa adanya. Kita tidak ada yang pesan hidung taruh di depan, tidak. Tidak pernah pesan telinga dua harus dipakai kanan kiri, tidak. Tidak pernah pesan kalau laki bentuknya begini, wanita bentuknya begini, tidak. Tahu-tahu sudah jadi dengan kun fayakun. Kita hanya dituntut oleh Allah untuk bersyukur kepadanya. Tapi sayang, sangat dikit orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Di mana buktinya? Banyak bukti yang yakinkan kepada kita saat pengajian Allah yang disebut, Nabi yang disebut. Kalau sudah tak pengajian, bukannya malah Nabi dan Allah yang disebut, tapi tetangga yang dirasani, guru yang dirasani, malah kadang mertua juga dirasani. Makanya pengajian itu di mana-mana tempat yang namanya pengajian itu baik, bagus. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika ada di hadapan pengadilan Allah, siapapun manusianya, betapa kuatnya manusianya, betapa banyak koleganya, betapa banyak bodyguardnya, betapa banyak kekuatannya, di hadapan Allah tidak akan ada manusia kuat, sebab si mulut dikunci, tangan yang berbicara kepada Allah. Kamu mencuri? Tidak, kata si tangan. Oke Tuhan, saya yang mencuri. Kenapa kamu menjawab? Saya yang bagian buka
laci, saya yang bagian pegang kunci, saya yang bagian buka lemari, sehingga duit-duit kantor saya habiskan semuanya. Barangnya orang di kampung saya habiskan. Siapa yang ambil? Saya. Atas satu arjuluhum, kakinya juga. Oke, pangeran, saya yang bagian berjalan. Ke barat ke timur saya antarkan dia. Mulutnya dikunci oleh Allah. Kalau di dunia masih bisa orang berkelit dari kesalahannya. Mudah-mudahan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.